Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayati ala ummati zamanun, akan datang terhadap umatku suatu zaman mencintai terhadap kemegahan, kemewahan sehingga melupakan yang namanya kubur, ialah alam kubur. Mencintai terhadap harta sehingga melupakan yang namanya hisab." Harta ada 3 konteks. Harta yang dikumpulkan itu akan menjadi rebutan ahli warisnya. Yang kedua, jikalau harta ini dimakan hanya akan menjadi kotoran. Yang ketiga, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita kasih kepada yang lebih membutuhkan itu akan menjadi penolong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fakir akan membacakan hadis Rasulullah SAW dari kitab Nasha'ihul Ibad tentang bagian maqalah yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu sadisatu wal ishruna. Maqalah yang ke-26. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah, wa yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta, wa yuhibbunal kusura wa yansawnal kubura, wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba, wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati ala ummati zamanun, akan datang terhadap umatku suatu zaman di mana zaman tersebut yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa, di mana zaman tersebut mencintai terhadap 5 perkara sehingga melupakan terhadap 5 perkara yang lainnya. Ini hadis Rasulullah. Yang pertama diantaranya yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirata. Yang pertama mencintai terhadap dunia sehingga melupakan yang namanya akhirah. Ini yang disebut cinta dunia. Sehingga orang yang mencintai dunia bisa melupakan akhirat. Dia lupa bahwasannya dunia ini ialah hanya sementara. Dunia ini sifatnya fana, karena kelak kita akan mati dan akan ke negeri akhirah. Orang yang cinta dunia sehingga lupa terhadap akhirat, maka kita di dunia jangan sampai lupa terhadap akhirat, tempat terakhir kita. Karena sebenarnya kalau kita hubud dunia itu tidak akan ada habisnya. Kita mencintai dunia, mencari-cari terus rezeki-rezeki, tapi kita sehingga melupakan akhirat, meninggalkan yang namanya kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti kewajiban kita melaksanakan sholat 5 waktu dan yang lainnya. Jangan sampai kehidupan kita dipenuhi dengan kerja-kerja sehingga kita melupakan kewajiban kita kepada Allah. Kewajiban kita melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai seperti itu. Karena hadis Nabi telah mengatakan seperti itu dan telah banyak sekarang. Maka kita harus mencari dunia, harus mencari akhirat juga harus sama-sama balance. Jangan kita mencari dunia sehingga kita melupakan akhirat. Itu kurang pas. Ada lagi, fokus mencari akhirat, fokus sholat dan lain wirid yang lainnya, sehingga dia melupakan kewajibannya menafkahi anaknya,
menafkahi istrinya, meninggalkan dunia. Itu tidak pas juga. Yang pas kita cari dunia, cari, tapi jangan sampai melupakan yang namanya akhirat. Dunia kita kejar, akhirat pun kita dapati. Seperti itu. Dan yang kedua, wa yuhibbunal hayata wa yansaunal mauta, ialah mencintai terhadap kehidupan sehingga melupakan kematian. Ini nih. Jangan sampai kita terlalu cinta terhadap kehidupan sehingga melupakan kematian. Kita tidak ingat bahwasanya kita bakal mati. Jangan hanya yang kita pikirkan tentang kehidupan semata dan kita melupakan kematian. Seharusnya kita harus ingat bahwasanya kita tidak akan selamanya hidup, karena setiap manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mendapatkan kematian. Maka dalam konteks ini kita jangan terlalu mencintai terhadap kehidupan yang sifatnya sementara sehingga kita melupakan kematian. Maka di kematian tersebut kita harus banyak bekal. Bekal apa yang kita bawa nanti pas ketika kita mati. Karena kehidupan yang kita peroleh itu tidak akan bisa ikut ke dalam kubur kita. Karena yang dibawa oleh kematian ialah bekal kita. Dan yang ketiga, wa yuhibbunal kusura wa yansaunal kubura, ialah mencintai terhadap kemewahan sehingga melupakan yang namanya kubur, ialah alam kubur. Nah, di sini kita kebanyakan mencintai terhadap kemewahan, kemegahan. Kita bangun rumah. Habis membangun rumah, rumah tersebut dimewah-mewahkan, dimegah-megahkan. Sehingga lupa bahwasannya tempat terakhir kita ialah alam kubur. Di mana alam kubur tersebut hanya 1 meter lebarnya, panjangnya 2 meter. Sedangkan di alam kubur gelap gulita. Tidak ada yang menemani, tidak ada cahaya. Bahkan ditemani oleh hewan-hewan melata, cacing dan yang lainnya. Itu di alam kubur. Maka dari sini jangan terlalu mencintai terhadap kemegahan, mencintai terhadap kemewahan. Bahkan kita emang manusia ini pengennya yang mewah-mewah, pengen yang megah-megah, pengen yang bagus-bagus, beri barang-barang yang mahal-mahal, yang harganya fantastis. Beli ini, beli itu yang benar-benar harganya luar biasa. Sebaiknya kalau kita memiliki yang namanya kecukupan, kelebihan, kita beli barang yang sederhana. Jangan terlalu megah-megah. Kita gunakan harta tersebut untuk kepada jalan yang mendukung terhadap syariat Islam. Kita gunakan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Di sini kebanyakan kita mencintai terhadap kemegahan sehingga kita melupakan yang namanya alam kubur. Kita lupa bahwasanya kita akan mati. Tempat terakhir kita ialah kuburan. Di mana kuburan tersebut ialah tempat terakhir kita. Karena kemegahan tersebut, rumah yang megah, barang-barang yang mewah, mobil yang mewah, itu tidak akan dibawa ke alam kubur. Itu tidak akan dibawa ke alam kubur. Kita tinggalkan tuh kemegahan tersebut. Kita tinggalkan tuh barang-barang yang mewah tersebut. Kita tinggalkan rumah yang gedung-gedung, rumah yang gedong-gedong, rumah yang mewah, yang berlantai-lantai. Kita tinggalkan itu rumah. Tidak akan menemani kita dalam kubur, tidak akan kita bawa ke alam kubur. Karena sebenarnya yang dibawa oleh kita ke alam kubur, yang menemani kita di alam kubur ialah amal-amal kebaikan kita selama di dunia. Itu yang menemani kita di alam kubur. Istri, keluarga, anak-anak, tidak ada yang menemani kita di alam kubur. Kita kesepian, tidak ada sama sekali. Beda dengan kita tinggal di rumah bareng sama keluarga, sama anak istri, bercanda, bersenang-senang. Beda.
Tapi kalau di alam kubur kita sendirian. Tapi kita bakal ditemani di alam kubur. Oleh siapa yang menemani di alam kubur? Ialah oleh amal-amal kebaikan kita. Karena amal-amal kebaikan kita selama hidup di dunia itu akan berubah. Mereka berwujud manusia, berwujud makhluk. Seperti misalkan kita memiliki amal sodakoh. Nanti sodakoh tersebut yang kita sering bersodakoh nanti akan menemani kita dalam kubur. Kamu siapa? Saya amal sodakoh yang menemanimu ini di dalam kubur. Ada lagi melihat wajah yang sangat luar biasa. Ada seseorang yang menemaninya di alam kubur. Ditanya, kamu siapa? Saya teman kamu. Saya adalah amal-amalan sholat duha kamu. Saya adalah amal-amalan sholat tahajud kamu. Saya adalah amal-amalan sholat witir dan sebagainya. Itu akan berwujud seperti manusia yang sangat luar biasa, indah dipandang. Seperti itu yang akan menemani di alam kubur. Tapi kalau amalan-amalan kita jelek, sama, itu pun akan menemani kita sesuai amal-amalan kita. Jadi berwujudnya jelek juga. Kalau misalkan kita sering yang namanya membuat kerusakan-kerusakan atau yang namanya membuat onar, melakukan kemaksiatan, itu akan berwujud seperti manusia. Tapi manusianya jelek, gak enak dipandang, hitam dan sebagainya, merupakan seperti itu. Menyesuaikan tentang amalan-amalan kita selama kita hidup di alam dunia ini. Maka kembali lagi kepada kecintaan terhadap kemegahan. Semuanya kemegahan-kemegahan tersebut tidak akan dibawa ke alam kubur. Karena yang di alam kubur kita sendirian, yang dibawa ke alam kubur ialah amal-amalan kita, kebaikan-kebaikan kita. Bisa kemegahan-kemegahan tersebut dibawa ke alam kubur, kita sodakohkan. Itu akan menjadi teman nanti di alam kubur kita. Dan lanjut lagi keempat. Apa yang keempat? Wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba. Nah, di sini mencintai terhadap harta sehingga melupakan yang namanya hisab. Kita terlalu mencintai terhadap harta, terus kita mencari-cari harta, terus mengumpulkan harta, bahwasanya kita lupa bahwasanya harta tersebut akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus mencari harta, cinta terhadap harta tidak akan ada habisnya. Terus kita kumpulkan, ini belum pengen ini pengen ini, terus tidak akan ada puasnya kalau kita selalu mencintai terhadap hal-hal yang serupanya sementara. Kalau kita memperbanyak harta, kita akan dipertanyakan, berat nanti dipertanyakan di mana harta tersebut, dari mana harta tersebut, apakah harta tersebut halal, apakah harta tersebut haram, apakah harta tersebut oleh kamu sering disedekahkan atau sering dikasih kepada yang lebih membutuhkan. Nah, itu yang menjadi berat nanti di yaumil hisab. Maka kebanyakan kita sebagai manusia itu cinta terhadap harta, kita kadang lupa ini harta ini itu akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan nanti kelak di darul akhirah, akan dipertanyakan harta tersebut. Maka jika harta, ada 3 konteks. Harta yang dikumpulkan itu akan menjadi rebutan ahli warisnya. Yang kedua, jikalau harta ini dimakan hanya akan menjadi kotoran. Yang ketiga, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita kasih kepada yang lebih membutuhkan, itu akan menjadi penolong kita kelak di yaumil akhirat. Maka luar biasa. Maka kalau kita memiliki harta yang banyak, harta yang berlimpah, kita sedekahkan. Kita niatkan untuk kita kasih untuk pembangunan masjid, kita kasih untuk pembangunan majelis taklim, kita kasih untuk pembangunan musola, kita wakafkan ini itu dan sebagainya. Itu harta. Itu akan menjadi luar biasa nih. Makanya Allah menitipkan harta tersebut kepada orang yang dermawan, kepada orang yang benar-benar memiliki kecukupan. Maka orang tersebut yang diberikan kepercayaan oleh Allah, dia orang yang punya segalanya,
maka itu harus kita salurkan kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, kepada yang membutuhkan kita kasih. Karena Allah mempercayakan harta tersebut kepada kita. Kalau kita memiliki harta yang banyak, kita kasih. Justru harta yang disedekahkan itu tidak akan ada habisnya. Harta yang disedekahkan justru akan makin bertambah dan bertambah. Gitu. Itulah harta. Supaya harta ini menjadi penolong kita kelak. Maka seperti itu. Bahkan seorang ulama dalam suatu kisah menceritakan seorang ulama, seorang kiai, seorang guru, seorang asatid disuruh masuk surga duluan, mereka tidak mau. Malah menyuruh kepada orang dermawan. Kata ulama tersebut, kalau tidak ada orang dermawan yang membantu saya tidak akan bisa yang namanya mensyiarkan ajaran Islam. Tidak akan bisa mengajar, tidak akan bisa mengaji, karena adanya dengan orang dermawan yang memfasilitasi majlis taklim, membangun masjid, membangun pondok pesantren, maksudnya dalam ibaratnya seperti itu, gitu kan. Kata orang dermawan, udah cukup Pak Kiai fokus mengajar dan sebagainya, dan adapun biaya yang lainnya saya yang akan menanggung. Seperti itu perkataan orang dermawan. Maka orang dermawan itu disuruh masuk surga duluan oleh ulama, karena tadi itu sebabnya. Karena kalau tidak ada orang dermawan, maka susah untuk ininya, gitu. Seperti misalkan kita akan mengadakan acara kajian, acara maulid dan sebagainya, dibantulah oleh orang dermawan menyumbangkan hartanya. Itu luar biasa. Maka subhanallah, ketika Allah memberikan kepada seseorang harta yang begitu banyak, terus orang tersebut paham dan mengerti kemana harta ini harus dijalurkan, kemana harta ini supaya tidak memberatkan di yaumil hisabnya, kemana supaya harta ini bisa diarahkan kepada yang jalan yang baik. Itu harus seperti itu. Jikalau harta ini diberikan yang sangat luar biasa oleh Allah, begitu banyaknya harta, kita tidak tahu ini harta diapakan, tapi kita malah harta ini kita pakai dengan kesenangan dengan poya-poya dan sebagainya, itu ngeri, karena akan dipertanggungjawabkan, diperberat, dipersulit, dari mana dipakai apa, untuk apa. Seperti itu yang namanya wa yuhibbunal mala wa yansaunal hisaba. Dan yang terakhir wa yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliqu. Yang kelima ialah mencintai terhadap yang namanya makhluk sehingga melupakan terhadap penciptanya. Oke, kembali lagi kepada yang keempat, belum jelas. Wa yuhibbunal mala wa yansaunal hisaba. Dalam yang keempat ini dalam artian seperti orang yang zuhud. Orang yang zuhud ini tidak mencintai terhadap harta, tidak mencintai terhadap dunia, gitu. Tidak mencintai, dalam hatinya itu tidak mencintai terhadap dunia. Tidak sama sekali dalam hatinya apa yang dipikirkannya adalah harta dunia. Orang zuhud bukan berarti mereka tidak memiliki apa-apa, justru mereka misalkan memiliki apa-apa. Nah, kalau kita memiliki suatu harta, suatu barang, suatu benda cukup hanya di tangan saja, tidak dipakai tidak dengan hati kita, ibaratkan itu orang zuhud. Dalam artian bukan berarti yang dimaksud orang zuhud itu orang yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta dan sebagainya. Bukan seperti itu, tapi hatinya yang tidak terkait kepada dunia, hatinya yang tidak sama sekali selalu memikirkan harta. Itu. Kalau misalkan yang diartikan orang zuhud tidak memiliki apa-apa, khawatir kan. Ada juga misalkan seseorang misalkan dia memiliki sepetak sawah, dia tanam sawah tersebut, tanam tanaman padi-padian, dia orang nggak punya, hanya memiliki satu petak sawah, tapi terus dia setiap hari pagi, siang, sore menanam sawah itu, menggarap sawah itu sampai dia melupakan yang namanya sholat, melupakan yang namanya kewajibannya. Nah itu tuh, iya dasar mah iya orang nggak punya, tapi dia melupakan yang namanya akhirat. Itu bisa disebut orang bukan disebut orang zuhud, gitu kan.
Justru hartanya sedikit, hanya sepetak sawah, tapi dia melupakan segalanya, melupakan akhirat, melupakan kewajibannya. Jadi dalam konteks ini yang namanya zuhud itu antuhibba ma yuhibbu khaliquka wa antubghidha ma yubghidu khaliquka wa antakhruja min halalid dunya kama takhruju min haramiha. Itu. Fa inna halalaha hisabun wa haramuha azabun wa antarhamul muslimina kama tarhamun nafsak. Jadi orang zuhud itu seperti itu. Dia tidak sama sekali. Bahkan pengen apa-apa silahkan ambil, silahkan. Jadi dalam hatinya itu tidak ada sama sekali yang namanya tercantol atau terkait dengan dunia dalam pikirannya, dalam hati, dalam pikiran enggak. Cukup hanya di tangan saja. Silahkan. Ada minta dikasih gitu. Minta ini dikasih, silahkan ambil. Jadi tidak yang namanya ibaratkan mencintai terus terhadap dunia, terhadap harta tersebut. Nah, yang kelima, wa yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliqu, ialah mencintai terhadap makhluk sehingga lupa terhadap penciptanya. Mencintai terhadap makhluk, melupakan terhadap penciptanya. Kita ketika melihat pemandangan alam semesta yang sangat luar biasa indah, kita harus ingat kepada, wah Masya Allah luar biasa ciptaanmu ya Allah, sungguh indah dipandang. Kita melihat lautan, hamparan lautan, indah dipandang. Kita melihat langit, melihat bumi, melihat pegunungan yang indah-indah, melihat alam yang sangat membentang luas, indah dipandangnya. Kita ucapkan Masya Allah subhanallah, ciptaanmu ya Allah luar biasa. Sebaliknya lagi kita mencintai terhadap makhluk. Cinta terhadap makhluk jangan sampai membuat kita lupa terhadap pencipta. Zaman sekarang banyak anak muda, contoh zaman sekarang banyak mencintai terhadap seseorang, dia lupa terhadap penciptanya. Dalam artian terus keinginan yang seseorang yang dia cintai selalu dia turuti, selalu dia penuhi, sehingga dia lupa terhadap penciptanya, bahwasanya itu makhluk adalah yang menciptakannya adalah Allah. Dan pandangan-pandangan, supaya pandangan tersebut tidak menjalur kepada hawa nafsu, tidak menjalur kepada zina, maka kita melihat seseorang, melihat kecantikan seseorang, kita ingat, libatkan dalam hati kita, Masya Allah luar biasa ciptaanmu ya Allah. Seperti itu. Pandangan-pandangan itu justru akan menjauhi diri kita dari yang namanya tertariknya hawa nafsu atau terbawanya, terjerumusnya kita terhadap zina. Karena yang kita pandang ialah ciptaan Allah. Masya Allah indah ya Allah ciptaanmu ya Allah. Yang kita libatkan memuji makhluk, karena yang kita libatkan adalah Allah. Seperti itu puji-pujian yang namanya. Seperti puji qadim alal qadim, puji hadis alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal hadis. Mujinya Allah terhadap Allah. Mujinya puji qadim alal qadim, itu mujinya Allah terhadap Allah. Puji qadim alal hadis, memujinya Allah terhadap makhluk, terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan pujinya hadis alal qadim, memujinya makhluk terhadap Allah gitu. Dan puji hadis alal hadis, puji makhluk terhadap makhluk. Itu yang disebut wa yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliqu. Mungkin yang bisa dipaparkan dalam kesempatan ini itulah makalah yang ke-26 kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita terhindar yang namanya hubud dunia dan yang lainnya. Kita boleh mencintai, tapi tidak sampai melupakan 5 perkara. Bahkan ini telah terjadi, karena sayati ala ummati zamanun, akan datang terhadap umatku suatu zaman yang mencintai terhadap 5 perkara, tapi ia melupakan terhadap 5 perkara. Maka kalau kita cinta terhadap 5 perkara, jangan sampai kita melupakan 5 perkara. Biasa-biasa aja. Intinya jangan sampai melupakan 5 perkara ini. Apa 5 perkara ini? Tadi itu kita jelaskan, kematian, terus alam kubur, terus hisab, terus makhluk dan yang lainnya. Itu 5 perkara-perkara. Dan intinya dalam pelajaran kali ini kita harus berbanyak-banyak bertafakur
mengingat-ingat kematian, mengingat-ingat bahwasanya kita ini tidak akan selamanya ada di dunia, kita akan mati. Kita harus mempersiapkan bekal kita kelak di darul akhirah. Itu. Jadi kita harus ingat bahwasanya di dunia ini hanya sementara. Di dunia ini hanya seliwat. Di dunia ini kita itu hanya untuk mencari amal-amal kebaikan, bekal buat nanti kita darul akhirat, negeri akhirat, negeri yang kekal gitu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, teman-teman. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang pas atau pemaparan-pemaparan yang kurang jelas dan sebagainya. Mohon maaf karena kita masih sama-sama dalam belajar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi, umumnya bagi yang mendengarkan. Wabillahi taufik wa hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.